Sebagaimana kami ungkapkan tadi siang ketika kami mau masuk, kami akan melaporkan Ayah Mirna Darmawan Salihin terhadap dugaan pasal yang pertama, pasal 221 ayat 1 kedua KUHP dan pasal 32 ayat 1 KHP. Saya mungkin tidak akan menceritakan kronologis karena sudah ada tangan penyidik. Mekanisme internal di dalam, setelah DSPKT kita diarahkan kepada perwira piket. Kita sudah bertemu dengan perwira piket di Kamnek, termasuk bertemu dengan perwira piket di Siber. Dari hasil konsultasi dengan mereka, kami harus hormati pandangan penyidik di sini. Seluruh bukti yang kami ajukan dianggap masih belum cukup untuk sebagai syarat LP. Singkatnya, LP kami, laporan polisi kami tidak diterima. Namun untuk membuka peluang baru diadakannya penyelidikan, kami diarahkan untuk bersurat langsung ke Pak Kapolri. Mekanisme ini yang kita kenal namanya pengaduan masyarakat. Dumas, kami sudah melakukan Dumas. Setelah tadi berkonsultasi panjang, kita sudah memasukkan surat sore ini melalui Sekretariat Umum, ditujukan langsung ke Bapak Kapolri. Pada pokoknya surat ini sama, menyampaikan hal yang sama, meminta agar dilakukan penyelidikan oleh Polri terhadap dugaan yang kami sebut itu pasal 221 ayat 1 angka 2 KUHP dan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE terhadap ayah dari saudara kita Mirna Darmawan Salihin. Gitu teman-teman. Berarti benar dong dengan adanya banyak netizen yang bilang no viral no justice. No viral no justice. Semoga benar karena kayaknya viral pun sekarang justice-nya nggak ada. Kecewa nggak sih Bang karena LP-nya ditolak gitu Bang? Kecewa nggak Bang LP? Kecewa nggak, cuma capek aja. Kami tidak akan kecewa hari ini. Ya, Dan tidak akan mengecewakan Jessica juga? Insya Allah tidak. Ya. Saudara, tim kuasa hukum Jessica Wongso mendatangi Bareskrim Polri pada Jumat 1 Desember 2023 untuk melaporkan ayah Mirna, Edi Darmawan. Martin Lukas Simanjuntak mengatakan pelaporan dilakukan lantaran diduga menyembunyikan barang bukti berupa rekaman CCTV. Ia mengatakan hal itu terungkap saat Edi Darmawan menghadiri sebuah program talk show dan menunjukkan sebuah video rekaman CCTV. Padahal dalam persidangan sebelumnya, Edi mengaku tidak menyimpan apapun. Saat pelaporan, tampak tim kuasa hukum juga menyampaikan beberapa hal terkait kasus ini. Diketahui kasus ini kembali mencuat setelah difilmkan oleh sebuah platform streaming. Setelahnya banyak pihak yang kembali mempertanyakan soal putusan akhir dalam kasus ini, termasuk proses dalam menentukan putusannya. Karena ini tidak bersesuaian dengan keterangan dia di persidangan. 27 Juli ditanya dua majelis hakim, ketua dan Pak Bintar Bukom, majelis. Masih ada pegang nggak rekaman CCTV? Tidak ada, ngambil nggak? Nggak ada, itu keterangan dia. Di Bangkar itu 7 Oktober dia bilang dia pegang. Dan kami menyayangkan maksud saya, kalau Pak Edi mau terlihat gagah dengan statementnya, tetapi apa kewenangan dia untuk menentukan seolah-olah dia bisa arahkan putusan? Dan statement dia begini, kalau ini gua tunjukin, Jessica pasti dihukum mati. Gua nggak mau Jessica dihukum mati, dia keseksa, bahasa dia kan dia logat lokal, keseksa, maksudnya tersiksa kan ya. Jadi dia kalau ini dia tunjukin, dia yakin Jessica dihukum mati. Bahkan setelah itu kita menyayangkan di wawancara di channel investigasi, kalau saya tidak salah ingat, dia malah bilang ada deal-dealan dengan Astrolan Federal Police, makanya itu tidak diserahkan. Ya kan tidak ada masalah. Tiba-tiba hari ketiga dia sudah mau dihukum. Datanglah Krisnamurti, itu menurut Netflix dan menurut juga si Darmawan Salihin di persidangan. Jelas kata-kata situ. Pak Edi, itu anakmu itu diracun. Pertanyaan kita, dari mana Krisnamurti tahu itu diracun? Belum diotopsi, belum diambil sampel. Kepolisian sudah mengatakan bahwa jenazah tersebut itu diracun. Mati karena diracun. Ini yang harus ditelusuri. Ini yang harus diusut. Kenapa dia bisa mengatakan anakmu diracun? Baru dilanjutkan dengan kata-kata, itu harus diotopsi. Kalau nggak salah begitu ya. Kalau tidak diotopsi,
maka tidak boleh dilakukan penyelidikan maupun penyidikan. No otopsi, no crime. Kenapa jadi tidak ada otopsi? Itu pertanyaan. Kan pertanyaannya. Dan di situ Salihin keluarganya mengatakan setuju high otopsi. Di persidangan, Edi Darmawan Salihin ditanya oleh majelis hakim bahwa dia tidak menyisipkan barang bukti sekecil apapun, bahkan dia berani digeledah rumahnya jikalau dia menyisipkan barang bukti. Pak Darmawan, ada Bapak kan saksi juga. Ya, terima kasih yang mulia majelis hakim yang saya hormati. Memang waktu kejadian itu saya ribut, saya datang ke Olivier, saya tanya Devi gitu loh. Jadi waktu itu cuma ditayangin, saya ngeliat, oh seperti ini gitu. Udah, begini aja, sita ini harus serahkan kepada polisi, nanti polisi akan ke kejaksaan dan langsung lanjut. Karena ini masalah hukum, kalau masalah hukum kita nggak boleh pegang, nggak boleh apa. Nah itu originalnya Pak. Oh iya. Jadi Seperti itu. Bapak nggak ada mendahului mengambil? Nggak ada Pak. Kalau saya ambil saya salah udah. Sudah. Saya tahu itu. Saya ngerti hukum Pak. Dikit-dikit. Nggak ada Pak. Kalau saya ambil saya salah udah. Sudah. Saya tahu itu. Saya ngerti hukum Pak. Dikit-dikit. Nggak ada Pak. Kalau saya ambil saya salah udah. Sudah. Saya tahu itu. Saya ngerti hukum Pak. Dikit-dikit. Edi Darmawan Salihin jikalau menonton video persidangan ini, pastinya dia tidak akan bisa tidur dan para oknum-oknumnya juga tidak akan bisa tidur. Karena dia juga tahu hukum dikit-dikit, ujarnya. Makasih yang mulia. Ya, tapi begini, saudara di berbagai media kan mengatakan masih akan ada CCTV yang lain nanti waktunya saatnya. Begitu loh, itu membuat publik kan jadi bertanya-tanya. Begini yang mulia. Apakah memang apakah memang itu masih ada? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Ya, sudah Mau digeledah dicatat. ke rumah saya juga boleh, nggak ada. Ya sudah. Ya, terima kasih yang mulia. Ya, selain yang tadi ya. Terima kasih yang mulia. Ya. Di awal-awal persidangan, Edi Darmawan tidak mengakui bahwa dia telah menyisipkan barang bukti CCTV. Akan tetapi di sebuah podcast, dia mengakui bahwa dia sendiri mempunyai barang bukti CCTV yang tidak pernah ditampilkan di persidangan. Nah, kalau memang terbuka untuk umum ya siapa saja boleh masuk di dalam ini. Yang mulia, Kok kami betul-betul sangat menyaksikan bagaimana ruang sidang pengadilan ini menghalang-halangi bahkan terdakwa, kuasa hukum, keluarga terdakwa, bahkan juga masyarakat publik di dalam sana, di luar sana ada lansia, ada bayi, ada yang ingin masuk yang mulia. Jika memang yang mulia membuka terbuka untuk umum, kami mohon buka pintu pengadilan, buka pintu pagar, keluarkan para TNI dan Polri dari ruang sidang ini dan juga dari ruang pengadilan seluruh kawasan. Kami mohon pengadilan, majelis hakim. ya baik. Ya kami tidak tahu siapa yang jelas ini memang untuk semua pengunjung bisa menghadiri persidangan terbuka umum. Nah sekarang kan keterbatasan tempat seperti yang saudara juga. Kalau kami misalnya satu masuk ke sini kan nggak mungkin karena fasilitas ini kan terbatas untuk pengunjung. Jadi ruang ini terbatas juga untuk pengunjung. Nggak mungkin kami semua tampung untuk masuk ke sini kan nggak mungkin. Ya, itu aja, saudara. Yang mulia, izin keberatan. Kami keberatan yang mulia. Pertama keberatan kami. Mohon mencatat dalam ruang persidangan bahwa pengadilan di pintu utama itu kami menghambat dan sampai hari ini pengadilan itu ditutup pintu utama. Yang kedua yang mulia, kami keberatan pintu ruang sidang ini hari ini tertutup yang mulia. Seolah-olah ini menjadi persidangan perkara cerai. Padahal itu perkara pidana yang kemudian persidangan terbuka untuk persidangan publik. Atas dasar itu kami meminta melalui undangan yang mulia untuk memerintahkan agar pintu yang di sini dan pintu utama di pengadilan ini untuk dibuka yang mulia. Kami minta ketegasan sikap dari yang mulia. Terima kasih yang mulia. Yang mulia, jika tidak dibuka maka sidang tidak sah. Bahkan rekan-rekan dari Komisi Yudisial saya menyaksikan dengan mata kepala saya mereka dilarang untuk masuk di samping saya tadi yang mulia. Jadi mohon dibuka pintu ruang sidang ini, begitu pula dengan pagar dari ruang pengadilan ini. Terima kasih.